Mencari ilmu itu bukan mencari kekayaan. Iya, iya. Kalau mencari kekayaan itu, ya berusaha. Kerja ya. Tapi kalau mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan, kan gitu. Oh, iya. Tidak ada jaminan bahwa orang yang mencari ilmu itu adalah kaya. Tidak ada jaminan. Iya, iya, Bapak. Saya 2000 lulus MA. Pasca itu saya ngajar di sini. Oh, sempat ngajar juga? Sempat ngajar 1 tahun. Itu saya ditemani oleh, kalau melihat latar belakangnya, dia adalah sesosok mantan DPR. Yang kedua, pemilik roti menol, outlet menol gitu. Oh, iya. Saya ini alumni Taufikur Rahman 9 tahun di sini. Sampai MTS berarti? Sampai MTS. Sampai MTS. Jadi saya MI lulus tahun 94, MTS itu lulus tahun 97. 97. Kebetulan saya lulusan pertama kali MTS. Oh iya, angkatan pertama berarti. Angkatan pertama. Tentu hari ini momen bagi saya untuk datang bersilaturahmi ya, bagi kawan-kawan alumni, kawan-kawan seperjuangan pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Fahru Zain, akan menemani teman-teman 30 menit atau bisa lebih 40 menit maksimal, menemani teman-teman pada program acara Pojok Dialog gitu. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak sendirian. Itu saya ditemani oleh, kalau melihat latar belakangnya, dia adalah sesosok mantan DPR. Yang kedua, pemilik roti menol, outlet menol gitu. Jadi nama ini, nama yang akan kita jadikan narasumber pada kesempatan malam hari ini, yaitu edisi yang kedua, tidak asing lagi di kancah politik dan juga kancah ekonomi. Yang mana pada kesempatan malam hari ini juga kita akan membahas tentang sosial, lebih fokusnya yaitu tentang ekonomi. Bagaimana kita mengelola ekonomi sekitar, bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Sebelum kita beranjak kepada yang lebih dalam lagi, yaitu pengertian ekonomi, melihat potensi, maka ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Dari itu, maka saya sampaikan kepada pemateri kita, narasumber kita, untuk memperkenalkan diri. Yang meliputi mungkin pendidikan, karir di berpolitik, atau juga di menyusun, merencanakan outlet yang sudah dibangun. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya dengan tidak sengaja diundang oleh Yatra Media untuk berdiskusi, sharing tentang persoalan-persoalan ekonomi daerah. Kebetulan saya pada waktu S1 mengambil jurusan ekonomi manajemen di Universitas Trunojoyo. Perlu juga diketahui bahwa nama lengkap saya Ahmad Mustar. Saya ini alumni Taufikur Rahman 9 tahun di sini. Sampai MTS berarti? Sampai MTS. Jadi saya MI lulus tahun 94, MTS itu lulus tahun 97. Kebetulan saya lulusan pertama kali MTS di sini. Oh iya, angkatan pertama berarti. Angkatan pertama. Gitu. Jadi cukup lama di sini, saya 9 tahun berkolaborasi dengan masyarakat di sini, dengan para ustadz, para guru. Tentu hari ini momen bagi saya untuk datang bersilaturahmi ya, bagi kawan-kawan alumni, kawan-kawan seperjuangan pada waktu itu, juga para ustadz. Tentu mungkin ya, saya bagian dari alumni yang hampir mengkote. Jadi ada beberapa yang mengkategorikan alumni itu satu mutasil, mungfasil, dan mengkote. Mungkin media Yatra ini membuat saya untuk feedback ya, kembali lagi ke Taufikur Rahman.
sebagai media untuk bersilaturahmi. Iya. Seandainya tidak diundang oleh Yatra Media, mungkin ya susah bagi kita, karena secara alibi saya secara geografis sangat jauh, saya berdomisili di Kecamatan Lenteng, sehingga apa namanya, untuk silaturahmi kalau tidak ada momen-momen tertentu itu maka sangat susah Ya, mengatur waktunya. karena Terus saya tahun 98 99 ya, saya 2000 lulus MA. Pasca itu saya ngajar di sini. oh sempat ngajar juga. Sempat ngajar 1 tahun di sini. Sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, saya ngajar di sini selama 1 tahun, tahun 2000 kalau nggak salah. 2001 saya Nggak lahir itu saya mah. 2001 saya melanjutkan ke Universitas Trunojoyo Madura. Itu sekilas tentang saya di Taufikur Rahman. Kemudian pasca dari Universitas Trunojoyo saya melanglang buana banyak tempat yang kita cintai. Pada tahun 2014 saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Waktu itu kalah di MK. Tetapi pada tahun 2017 saya dilantik pergantian antar waktu sampai 2019. Ya. Itu Kari. Ya, barangkali tentang perjalanan hidup saya di sejak menimba ilmu di Taufikur Rahman sampai saat ini. Ya. Mungkin ada media sosial yang kompeten diisi oleh Bapak sekalian. Seperti ya TikTok mungkin punya akun. Nanti teman-teman di luar sana bisa follow gitu. Saya punya Instagram ya. Instagram. Kemudian Facebook juga punya X juga punya. Gitu. Tapi kalau TikTok masih belum. Mau membangun mungkin, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Jadi pada kesempatan malam hari ini Bapak, kita diberi. Tapi jangan berat-berat lah. Oh iya. Ringan-ringan. Iya, enggak. Aman pokoknya Pak. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja Bapak. Pada malam hari ini itu kita diberi mandat oleh, saya sebenarnya alumni juga Pak, alumni di sini. Diberi mandat oleh Ketua Yatra Media untuk menjadi moderator menemani Bapak. Yang mana pada kesempatan malam hari ini yaitu kita akan membahas tentang ekonomi Bapak, secara umum ekonomi. Tapi lebih fokusnya itu menengah ke bawah. Yang mana untuk saat ini fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yaitu banyak orang yang pergi merantau untuk tujuan ekonomi ya, untuk mensejahterakan keluarga di rumah. Sebelum mengetahui apa itu fenomena-fenomena yang sudah terjadi, malah terjadi, mungkin Bapak perlu memberikan saya wacana untuk dijadikan bahan nanti ya Bapak, semacam pengertian ekonomi. Ekonomi itu apa sih Bapak gitu? Ya, jadi ada beberapa literatur ya berkaitan dengan ekonomi. Tetapi secara gamblang bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia. Oh iya. Ya kan? Banyak hierarki kebutuhan manusia yang di beberapa teori juga dijelaskan ya, termasuk juga Abraham Maslow gitu. Berbicara mengenai tentang teori kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri, gitu loh. Konteks ekonomi di daerah ini masih berkutat kepada kebutuhan fisik, kebutuhan ekonomi lah, secara utuh gitu loh. Ya, kebutuhan sandang, pangan, papan gitu loh. Itu yang dipelajari oleh kita. Kenapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Karena
kebutuhan kita tidak terbatas, sementara sumber daya faktor ekonomi di daerah itu terbatas. Terbatas ya, Pak. Sehingga kemudian harus dipelajari oleh kita bagaimana kemudian sebagai masyarakat ekonomi itu pandai memanfaatkan keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam ya, atau faktor ekonomi. Lebih enaknya faktor ekonomi yang ada di daerah kita. Oh, iya. Sehingga penting untuk dipelajari. Dipelajari. Oh iya. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini, Bapak, lalu penting mana antara ekonomi dan juga pendidikan? Meskipun ya nanti ya sepengetahuan saya ekonomi itu termasuk dari pendidikan gitu. Ya sebenarnya saling menguatkan. Iya. Bahwa pertama pendidikan penting ya bagi masyarakat, karena ini tidak hanya menyangkut kebutuhan tetapi perintah agama. Perintah agama ya. Ya perintah agama bahwa kita itu dituntut untuk mencari ilmu sejak lahir ya, sejak ini sampai kepada liang lahat. Gitu. Itu adalah perintah agama, sehingga menurut saya sampai kapanpun dimanapun kita itu tetap mencari ilmu, tetap bukan memperoleh ilmunya, tetapi mencari ilmunya yang bukan memperoleh tapi yang fardu ain menurut kawan-kawan yang santri itu kan, yang fardu ain itu kan mencari ilmunya, bukan memperoleh ilmunya. Itu tidak bisa dibandingkan bahwa ilmu pendidikan dengan ekonomi itu saling menguatkan menurut saya, sehingga orang yang mencari ilmu tentu ada syarat-syaratnya. Di dalam taklim dijelaskan bahwa satu misalkan harus lama mencari ilmu. Yang kedua itu harus punya sangu. Sangu itu biaya untuk mencari ilmu. Ya. Betul-betul Bapak. Ini sangat erat ya hubungan antara ekonomi dan juga pendidikan gitu. Ini mulai agak panas ini. Lalu kalau seperti ini Pak, kan Al-Quran pertama kali turun itu, maaf ya agak aneh itu Pak, pertama kali itu Iqra Pak, Iqra bacalah. Lalu Bapak membaca, karena Bapak sebagai yang punya outlet Roti Menol, membaca potensi gitu Pak. Bagaimana Bapak? Mungkin ada penyusunan atau ada struktur untuk membaca situasi yang menguntungkan kepada ekonomi untuk dikembangkan gitu. Jadi di dalam teori ekonomi itu untuk memasarkan sebuah produk itu ada dua sebenarnya. Pertama itu adalah price, harga. Harga ya Pak. Yang kedua itu adalah produknya. Apakah produk ini cocok atau kemudian tidak cocok bagi masyarakat. Ini produk ini laku atau tidak laku. Kalau dijual nantinya. Kalau dijual, tentu ini menurut saya harus melakukan riset ya. Melakukan riset. Riset itu tidak harus canggih, artinya tidak harus secara metodologi yang mapan, tetapi riset kecil-kecilan misalkan. Itu penting ya. Baik itu riset produk maupun riset harga. Berapa sih sebenarnya angka psikologis harga bagi pembeli di daerah Gapura, Batang-Batang, Dongke? Itu penting. Jadi kalau misalkan psikologi harganya itu disamakan dengan Jakarta, dengan Bali, dengan Surabaya, pasti itu tidak laku. Pasti tidak laku. Kita harus tahu bahwa ingin memproduksi sesuatu, katakanlah misalkan kue ya Pak. Sebenarnya psikologi harga di daerah Gapura, Batang-Batang, Dongke, Batu Putih itu berapa harga psikologinya? Gitu. Jadi harus menganalisa dulu sebelum menentukan harga. Ya kita analisa di tetangga kita aja. Orang tetangga itu belanja kue misalkan berapa sebenarnya yang pas gitu loh. Apakah 5.000, apakah 10.000 kan gitu. Tapi kalau di Jakarta kan belanja kue bisa 25.000, bisa 100.000. Betul Pak. Tapi kalau dijual di sini itu harganya tidak masuk ke harga psikologis. Gitu. Yang kedua produk tentu bagi kita harus yang masuk lah,
yang chemistry secara ini ke masyarakat gitu. Hmm. Tentu kalau produknya itu tidak baik, tidak nyaman misalkan, itu tentu menjadi tidak lama gitu. Oh, Paling iya, iya. orang ingin tahu beli satu kali habis itu tidak Sudah ya. tidak datang lagi. Ah, iya, iya. Feedbacknya itu apakah produk itu laku dan disenangi oleh masyarakat itu ketika ada feedback, ada orang itu datang kembali, Iya, iya, Pak. datang kembali ke outlet itu. Oh, gitu. iya, iya. Kan itu aja sebenarnya. Gitu. Kemudian kita riset misalkan roti saya, misalkan, Ah, iya. itu laku ke orang kepada siapa? Oh, iya, 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 Pak. Iya, Pak. Wilayahnya Betul, betul. misalkan ke wilayah timur, Ah. barat, utara. Itu penting ya untuk mengembangkan apakah itu mau dikembangkan kemana outlet itu. Oh, iya, iya, Gitu Pak. loh. Tidak lepas daripada riset. Riset itu tidak harus secara metodologi kuesioner Oh, ini, iya, 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 Pak. tetapi kita membaca masyarakat, gestur masyarakat, Ya, tetangga kemudian kita gitu. tetangga kita itu merupakan riset. Oh, iya. Tidak harus kita menggunakan metode ini, metode Tidak itu. harus. Iya, menggunakan metode itu lebih bagus. Oh, iya, iya. Tapi itu kan membutuhkan resources yang banyak. Banyak, iya, ya Bapak. kan? Kalau kita menggunakan konsultan riset misalkan, berapa yang harus kita bayar kan Iya. gitu. Modal lagi ya, modal. Lalu kalau seperti ini Bapak, ini agak ekstrim Bapak. Saya seumpamanya Bapak, saya tidak punya modal tapi punya modal nekat saja. Lalu penting mana, harus utamakan yang mana gitu Pak? Antara nekat dengan modal gitu Pak. Usaha itu ada dua ya, akses modal dan akses pasar. Oh iya. Jadi tiga, ada modal, ada produk, ada pasar. Gitu loh. Ya. Modal, tapi tidak punya modal ada, tetapi konsep produknya itu apa, kemudian pasarnya siapa, itu kan ruwet itu. Oh iya, iya. Artinya rumit gitu loh. Tiga-tiganya itu harus ada di kita kalau bisa. Kalau iya, Kalau Pak. bisa di kita. Tetapi sekarang itu konteks modal itu banyak yang kemudian bisa diakses oleh kawan-kawan. Oh iya. Misalkan bekerja sama, patungan, syirkah lah. Oh iya, akad syirkah itu. Akad syirkah itu penting itu. Artinya gotong royong gitu loh. Agar kemudian yang penting punya konsep mau memproduce apa. Gitu. Oh iya, iya. Mau memproduk apa, mau dijual kemana gitu loh. Oh iya. Sasarannya siapa gitu. Sasarannya siapa itu penting gitu loh. Ketimbang tidak punya konsep itu, lebih baik tidak punya modal. Kalau saya ya pemilih itu lebih baik tidak punya modal, tetapi punya konsep, mau memproduk ini, pasarnya ini, kemudian kita bisa tawarkan kepada kawan-kawan. Ini loh, saya punya konsep mau memproduk ini, pasarnya sudah jelas, tetapi saya kebingungan modal misalnya. Kan masih banyak akses permodalan itu, bisa teman, bisa teman, bisa lembaga keuangan. Gitu. Oh, pinjam gitu. Bisa lembaga keuangan gitu. Oh iya, iya Bapak. Kalau tantangan Bapak ini ngajak kepada Bapak pribadi itu tantangannya gimana? Memulai usaha roti nol kayak gitu, gimana tantangannya? Kalau saya keyakinan aja. Oh iya, Pak. Tantangan bagi saya yang paling berat itu adalah meyakinkan diri sendiri itu, nyali lah. Oh iya. Memperbesar nyali saya untuk membuka usaha. Itu paling berat tantangannya. Oh iya. Kalau modal itu kan banyak teman. Misalkan banyak teman, banyak saudara gitu loh. Patungan mungkin ya, Pak. Apa gitu loh. Tetapi untuk kemudian langsung action itu yang susah. Masih berat ini, masih berat itu gitu loh. Kalau mempertimbangkan banyak teman, banyak ini, banyak saran, ada yang menyarankan yang kadang-kadang tidak positif kan, misalkan ragu-ragu, membuat kita ragu-ragu. Itu penting untuk kita hadapi secara gentle, secara punya nyali yang luar biasa gitu. Itu yang bagi saya itu memulai. Kalau kita punya produk, punya konsep, lebih baik dimulai saja. Oh iya, Pak. Dimulai Jadi saja. tidak menunggu modal itu datang. Tidak menunggu modal datang. Sampai kapan modal itu datang? Iya, betul juga, Pak. Iya. Kalau di sini, Pak, di sini untuk melihat potensi yang ada, menurut Bapak itu bagaimana? Karena di sini kan
kalau ke utara itu potensinya menurut saya itu ada di tanaman petani. Untuk memulai tersebut, Pak, kalau tidak mempunyai modal kayak gitu. Enggak, begini. Jadi masih kalau saya di tempat saya di sini sama menurut saya. Iya, Pak. Masih potensi pertanian. Dan iya. saya hidup itu dari petani. Iya. Dari kecil sampai besar itu kan orang tua saya petani. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Maka bagi kita karena ini merupakan warisan dari nenek moyang, itu tidak penting. Mempertahankan itu penting. Iya, mempertahankan itu penting. Dan pertanian itu bagian daripada sumber penghidupan yang utama menurut saya. Oh iya, Bapak. Iya kan? Jagung, padi. Misalkan cabai, ya, itu kacang-kacangan sayur misalkan, itu merupakan sumber penghidupan yang utama menurut saya. Kalau misalkan bayangkan kalau petani tumbuh aspal misalkan. Iya betul. Iya kan? Maka orang yang bukan petani kan pasti makan aspal. Siapa yang tidak memakan dari hasil pertanian? Kan tidak ada. Iya, Pak. Iya kan? Tetapi bahwa petani hari ini kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, mungkin iya. Oh iya, betul. Iya. Sehingga apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah petani-petani di sini itu, terutama di daerah Longos, Sumeneb lah itu banyak kemudian ditinggalkan ke Jakarta. Iya. Menjaga warung kan, membuat warung di Jakarta, di Surabaya, di mana, di Tangerang macam-macam itu, dan itu menjanjikan. Hampir 90% orang yang ke Jakarta menjaga warung itu berhasil. Iya. Termasuk saudara-saudara saya. Iya, saudara juga. Saudara-saudara saya. Ya, itu. Apakah kita itu mau menyalahkan profesi sebagai petani? Enggak juga. Karena dia yang ke Jakarta itu dulu dihidupi oleh orang tuanya yang petani. Iya, betul. Petani gitu loh. Tetapi menurut saya harus ada kesadaran bagi para generasi muda. Untuk bagaimana pertanian di sini itu ada peningkatan nilai ekonomis. Gitu. Iya, betul. Peningkatan nilai ekonomi. Saya ambil contoh saja. Sekarang itu gula siwalan di sini waktu saya sekolah ini itu banyak. Potensinya melimpah gitu loh. Gula siwalan itu. Tetapi hari ini saya jarang orang manjat siwalan kemudian dia memproduksi gula siwalan itu hampir punah menurut saya. Hampir punah. Di daerah saya itu paling 1-2 orang yang masih memproduksi. Yang memproduksi gula tersebut ya. Lebih banyak generasi mudanya itu tidak melanjutkan itu, gitu loh. Mungkin ada faktor gengsi adalah, gitu mungkin, Pak. Bisa saja faktor gengsi, tetapi juga yang paling penting bagi saya adalah faktor kesejahteraan. Sehingga gula siwalan itu tidak begitu menjanjikan dibandingkan dengan warung yang di Jakarta. Betul, Pak. Sehingga menurut saya harus ada generasi muda yang kemudian peduli bagaimana kemudian potensi itu tetap menjadi potensi di daerah sini, tetapi harganya itu tidak menjanjikan, menjanjikan kesejahteraan, harganya tinggi misalkan. Itu kan penting untuk dicari solusinya. Gitu. Sehingga tidak perlu ke Jakarta, mengembangkan siwalan pertanian di sini sudah hampir sama dengan yang di Jakarta, kan gitu aja. Iya. Kalau menurut Bapak potensi yang ada di sekitar sini, yang sekitar Longos, Batang-Batang gitu, Gapura, apa Bapak? Yang sangat menurut Bapak sangat mencolok, layak untuk digali itu potensinya Bapak? Ya masih di pertanian menurut saya. Masih di pertanian ya, masih di pertanian. Gitu. Sektor ya. Kalau bicara ekonomi itu kan ada sektor informal, sektor formal. Kita itu masih berkutat di sektor informal. Tetapi bahwa sektor informal ini kalau misalkan digali dan ada sentuhan teknologi, digarap dengan baik, mulai dari hulu sampai hilirnya, itu menurut saya tidak kalah dengan yang di Jakarta. Dari Jakarta ya. Jadi juga ada nilai potensi yang sangat kuat itu. Gula siwalan itu dijual cempean itu, ya.
Batangan gitu ke pasar Ano misalkan. Tidak ada packaging yang baik, Oh iya. yang masuk ke pasar-pasar yang modern misalkan. Iya. Gitu. Itu kan penting bagi generasi muda untuk memikirkan gula sewaleng ini kalau misalkan di packaging dengan baik masuk ke pasar-pasar modern kayak Alfamart, Indomaret Iya, iya. misalkan, itu kan luar biasa itu. Gitu loh. Ya jadi karena tidak ada pengelolaan lagi cuman. Ya, artinya bahwa lembaga pendidikan termasuk generasi muda yang kemudian ada di sini itu harus meriset kira-kira komoditas apa yang kemudian di sini ini melimpah, tetapi harga jualnya rendah, Oh, ya kan? Kira-kira apa? Misalkan singkong, katakanlah misalkan singkong, ini berapa sih setiap kilonya misalkan? Apakah tidak ada orang yang beli? Gitu kan? Kalau misalkan tidak ada orang beli, bagaimana caranya? Dibuat agar orang itu membeli. Gimana caranya? Dibuat keripik, dibuat apa? Tetapi yang menurut saya harus terkonsep dengan baik gitu. Dari segi produksinya maupun dari akses pemasaran. Pemasarannya ya Bapak. Mungkin pemasaran, tips pemasaran yang bagus untuk seumpamanya ya keripik tersebut lebih kepada packaging atau lebih kepada memasarkan gitu Bapak? Orang itu membeli keripik itu bukan membeli packaging ya. Iya. Tetapi yang paling penting itu rasanya dulu. Oh iya. Rasanya dulu. Rasanya. Karena kita ini tidak mau menjual packaging. Kita ini menjual keripik. Persoalan packagingnya itu menarik, itu bagian yang lain gitu loh. Tetapi pertama itu rasa, bahwa rasa itu cocok gitu loh. Nah, kemudian di packaging dengan baik. Gitu loh. Sehingga menarik bagi para konsumen untuk membeli kan gitu intinya. Yang paling penting menurut saya memang rasa. Produk apa saja itu adalah dirasa pertama kali. Gitu. Baru kemudian akses pemasaran. Kalau sudah bicara akses pemasaran, packaging, branding itu sudah pada pemulesan ya. Pemulesan. Tetapi kita asalnya itu adalah menjual produk itu, bukan menjual packaging. Gitu. Oh, jadi untuk tertarik pembeli itu dirasa dulu gitu. Harus dirasa dulu, gitu loh. Oh iya. Harus dirasa dulu, harus rasanya itu cocok gitu, harus cocok dulu. Kalau misalkan sebagus apapun packagingnya dan sebagus apapun brandingnya, menggunakan media sosial macam-macam tetapi rasanya tidak masuk pada masyarakat, susah. Iya. Kecewa. Gitu. Oh iya Bapak. Kalau seperti ini Bapak, kita mempunyai suatu produk. Nah, produk tersebut seumpamanya kue. Untuk memulai pemasaran, langkah pertama itu dimulai dari apa? Kalau tadi kan dari rasa. Ini lebih kepada memulainya Bapak, dijual kepada siapa gitu Bapak? Ya, pertama kalau produk itu kan harus melihat segmen ya, harus produknya ada, kemudian pasarnya tetap kan pasti masyarakat. Iya Bapak. Pasti masyarakat. Tetapi penting untuk segmented, masyarakat yang mana yang kemudian saya sasar dengan produk ini. Apakah semua masyarakat atau masyarakat menengah ke bawah atau elit misalkan. Ini penting. Kalau seperti roti saya yang dipasarkan itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Sehingga menurut saya dengan harga psikologis yang ada di roti di outlet Gapura itu bagi saya sudah masuk kepada harga psikologi masyarakat. Sehingga masyarakat itu datang lagi gitu. Datang lagi. Tentu itu harus juga melihat kualitas produk saya itu. Kalau misalkan tidak kualitas, tidak nyaman, rasanya juga tidak enak, macam-macam lah. Ya, itu walaupun di packaging seperti apapun, pasti masyarakat tidak akan balik lagi. Oh iya Bapak. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan rasa makin. Iya. Ya kalau seperti ini Bapak, melihatkan tadi membahas tentang Jakartaan itu. Masyarakat sini sudah mulai berangkat ke Jakarta untuk mensejahterakan keluarganya di rumah gitu kan Pak. Dengan niatan tersebut.
melihat fenomena tersebut, Bapak? Dari saking maraknya gitu, Pak. Menurut Bapak gimana melihat fenomena tersebut itu? Ya, masyarakat Madura khususnya Sumeneb yang Iya. Jakarta itu tentu nawaitu-nya adalah bagaimana menghidupi keluarganya. Iya, ya Bapak. Artinya bahwa yang punya anak bisa melanjutkan pendidikannya kepada jenjang yang lebih tinggi. Iya. Kalau mereka tetap berkutat di sini, kemudian masih berprofesi sebagai sektor ekonomi informal, katakanlah seperti pertanian misalkan, itu keyakinan mereka ya, mungkin keyakinannya tidak bisa mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tidak bisa menyekolahkan anaknya yang lebih ke jenjang lebih tinggi misalkan. Tetapi fenomena itu banyak saya temui dari Jakarta itu, kemudian tidak mengembangkan usahanya di sini hasil dari Jakarta. Divisanya itu hanya ada 3 fenomenanya. Satu, membuat rumah besar ya. Yang kedua, beli mobil. Yang ketiga, bisa naik haji gitu. Atau umroh. Ya kan? Jadi 3 ini bagi saya penting. Umroh itu penting, ya. Rumah itu penting. Kemudian juga mobil juga penting. Tetapi menurut saya harus ada strategi pengembangan usahanya biar tidak di Jakarta terus. Tetapi di sini gitu loh. Di sini atau di mana gitu loh. Artinya bahwa hasil usaha itu harus tetap dikembangkan, bukan kemudian langsung menjadi bahan yang mati. Katakanlah misalkan mobil, itu kan pasti ada penyusun, tidak mengembangkan ekonomi. Rumah juga. Ya kalau di desa ini kan sederhana aja kan selesai. Iya Bapak. Tetapi lebih baik hasil atau divisa yang dihasilkan dari Jakarta itu dikelola dengan baik di sini, menghasilkan potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di sini. Oh iya. Jadi tidak hanya dibeli untuk barang mati, Pak. Jadi hasil dari penjualan tersebut ya coba sampean di sini riset aja, orang yang ke Jakarta itu fenomenanya dari Jakarta itu apa? Pasti hedon, gaya hedon. Bikin rumah yang besar. Iya. Yang kedua beli mobil. Yang ketiga bisa umroh atau naik haji. Gitu loh. Itu bagi saya penting. Tetapi menurut saya lebih penting itu bagaimana mengembangkan ekonomi di sini itu agar kemudian bisa mengembangkan potensi ekonomi yang ada di sini. Oh iya iya. Katakanlah misalkan seperti sampean yang disampaikan ke saya ini ingin mengembangkan keripik singkong, ingin mengembangkan gula siwalan, atau mengembangkan produk hasil pertanian yang lainnya, tetapi akses modal tidak ada. Kan bisa saja kemudian orang yang di Jakarta itu memberikan modal kan gitu. Bisa juga. Bisa kalau bisa dikatakan itu semacam taruh saham mungkin. Itu. Iya. Kalau seperti ini Bapak, terkait saya minum aja. Oh iya, silakan Bapak. Terkait potensi-potensi yang salah digunakan, maksudnya Bapak. Maksudnya potensinya di sini pertanian, tapi kita mengembangkan potensi yang selain pertanian gitu. Apa contohnya? Kan nggak ada. Misalkan pertambangan di sini kan nggak ada. Ya contohnya ya Bapak seperti ini, membuat makanan yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar gitu Bapak. Ya kalau berbisnis kemudian bisnis makanan yang tidak bisa dijangkau kan siapa yang akan mau beli kan? Jadi menurut saya inti poinnya kalau ingin berusaha itu satu, produknya harus ada. Apa? Produk itu harus kemudian masuk kepada cita rasa masyarakat. Nomor 2. Yang ketiga, psikologi harga sudah juga masuk kepada masyarakat. Artinya psikologi harga itu adalah angka psikologi yang masyarakat bisa beli gitu loh. Oh iya iya. Iya kan? Secara psikologis masuk gitu loh.
Oh iya iya. Itu inti poinnya. Kalau misalkan sekarang produknya belum ada, kemudian apa yang mau dipasarkan? Yang pertama itu adalah idenya itu adalah membuat produk dulu. Oh iya Bapak. Gitu. Membuat produk itu bisa ATM. ATM itu amati, tiru, M-nya itu modifikasi. Oh, Kan bisa amati saja. tiru modifikasi ya. A, Hah? Amati amati, T-nya itu adalah tiru, yang kedua modifikasi. modifikasi. Oh iya. Misalkan roti, kan tinggal hanya amati, tiru, modifikasi. Kalau misalkan langsung nyaplok kan tidak bagus. Tapi kan harus ada modifikasinya gitu. Iya iya iya. Itulah produk. Kemudian berapa sih produk itu? Siapa sih akan membeli produk itu? Masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat kelas menengah. Itu yang dimaksud dengan segmented. Kemudian harganya berapa? Itu juga harus iya, 3 itu sebenarnya. Produk, pemasaran, modal. Itu aja sebenarnya. Tanggapan Bapak terkait kata-kata seperti ini Bapak. Kalau bahasa Maduranya seperti ini. Aparah mose sekolah kita yang kide buruna ka Jakarta ya, itu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kata-kata tersebut? Gitu? Bersekolah itu kan bukan kemudian mencari bukan mencari uang atau mencari kekayaan. Bersekolah itu, berpendidikan itu, mondok itu adalah mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu bukan jaminan kaya. Orang yang punya ilmu itu kan bukan jaminan kaya. Iya. Betul. Bukan jaminan kaya. Orang kan banyak orang yang tidak berpendidikan bisa ke Jakarta, orangnya miliaran. Iya betul. Tetapi bahwa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, kan pasti beda cara menyikapi masyarakat. Bagaimana dia hidup di masyarakat. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu kan berbeda. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mencari ilmu itu bukan mencari kekayaan. Iya. Kalau mencari kekayaan itu, ya berusaha. Kerja ya. Tapi kalau mencari ilmu itu, menghilangkan kebodohan, kan gitu. Oh iya. Apalagi misalkan kita bandingkan, kita sandingkan antara mencari ilmu agama dengan kekayaan. Tidak nyambung itu. Oh iya Bapak. Kan nggak nyambung. Iya. Kita mondok ke Alisaf, ke Anokoya misalkan. Kan yang dicari itu kan bukan kekayaan, tetapi ilmu dan barokah, kan gitu. Iya Bapak. Bukan harta ya. Bukan harta yang dicari. Iya. Kalau mencari harta ya bukan ke situ. Ya. Kalau fenomena seperti ini Bapak, kita sekolah sampai sanawiyah saja. Setelah itu kita berangkat ke Jakarta gitu. Bagi saya yang penting itu mencari ilmu. Iya. Tidak usah dibatasi apakah sampai sanawiyah atau aliyah atau sampai perguruan tinggi misalkan. Tetapi yang paling penting itu adalah mencari ilmu dan mencari barokah. Itu penting bagi saya, gitu loh. Iya. Kalau ada orang yang berprinsip seperti itu, ya mungkin dia hanya kapasitas pikirannya sampai di situ. Tetapi para generasi muda itu yang sekarang ada di Taufikur Rahman utamanya itu penting untuk berpikir bahwa mencari ilmu itu sampai akhir hayat. Oh iya Pak. Gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa mencari ilmu itu bukan mencari harta atau bukan mencari kekayaan. Iya. Tidak ada jaminan bahwa orang yang mencari ilmu itu adalah kaya, tidak ada jaminan. Iya Bapak. Itu aja. Jadi sesimpel itu ya. Kebutuhannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau misalkan ingin harta, ingin kekayaan, maka dia harus berusaha menjadi pedagang, menjadi profesional, gitu. Tetapi kalau ingin mencari ilmu, gitu loh, ya menghilangkan kebodohan, ya belajar. Kan tidak bisa kemudian dipersandingkan itu, ya Bapak, antara kekayaan dan ilmu, kan tidak bisa. Iya betul. Jadi salah niat. Kalau tujuannya ke pondok untuk mencari kekayaan itu salah. Iya. Oh, iya. Lalu ini
yang terakhir Bapak. Ya. Yang terakhir itu saya meminta kepada Bapak untuk memberikan motivasi atau quotes gitu Pak. Untuk teman kita yang, ini ada 2 teman kita yang bekerja di sana dan juga untuk teman kita yang berjuang di sini menuntut ilmu gitu Bapak. Ya, sebenarnya dalam menjalani hidup ini ada 2 sebenarnya. Ya. Bersabar dan bersyukur aja. Ya Allah. Ya kalau ada musibah ya kita tinggal bersabar. Sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat ya bersyukur aja. Jadi jalani menurut saya sebagaimana air mengalir aja. Gitu. Ya. Karena kalau kita ingin kemudian berusaha dengan sekuat tenaga menghalalkan segala cara misalkan, tetapi itu tidak berpihak ke kita, ya percuma saja. Jadi pada intinya menurut saya ya bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar ya. Itu aja. Sesimpel itu untuk menjalani hidup Ya. sebenarnya. Untuk apa? Kan itu yang paling tinggi menurut saya. Simpel dan paling tinggi. Untuk apa kemudian? Kalau dapat nikmat, ya bersyukur. Iya, ya. Gitu. Dapat musibah atau dapat, ya bersabar aja. Gitu aja. Iya Bapak ya Bapak ya. Pak. Ya, karena kita dibatasi waktu Ya. ini Pak. Mungkin Bapak perlu ada yang mau disampaikan lagi? Oh enggak, sudah. Sudah ya Bapak. Dari saya teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan lagi karena seminggu lagi Bapak ada pertemuan lagi, ada podcast lagi bersama alumni juga, Ya. alumni Taufikur Rahman yang akan membahas tentang beberapa hal gitu. Dari saya apabila ada kesalahan, tutur kata maupun tingkah laku yang kurang menyenangkan kepada hati kalian semua, teman-teman sekalian, mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.